Rapat paripurna di gedung DPRD Kota Medan pada 2 September 2020 kemarin digelar dengan agenda penyampaian nota pengantar rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RPAPBD tahun anggaran 2020 PAPBD Kota Medan untuk tahun 2020 yang disampaikan langsung PLT Wali Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim memimpin sidang paripurna pada Rabu 2 September 2020. Dalam nota pengantarnya, Ahyar menjelaskan postur anggaran pada PAPBD tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja langsung sebesar 2,42 triliun rupiah lebih, belanja tidak langsung sebesar 2,77 triliun rupiah lebih, sehingga total belanja daerah diperkirakan 5,19 triliun rupiah lebih. Dari sisi pendapatan diproyeksikan sebesar 4,69 triliun rupiah lebih, atau berkurang 22,93% dari sebelum perubahan akibat berkurangnya proyeksi pendapatan. Secara umum keseluruhan belanja daerah prioritas pada upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, pembayaran kenaikan iuran dan penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat Kota Medan, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19, serta upaya perbaikan infrastruktur Kota Medan. Usai menyampaikan nota pengantar, Ahyar kemudian menyerahkan draft PAPBD Kota Medan tahun anggaran 2020 kepada Ketua DPRD Medan. Untuk selanjutnya DPRD Kota Medan akan menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Wali Kota pada sidang paripurna selanjutnya. Rapat pembukaan masa sidang pertama tahun kedua, tahun sidang 2020-2021, kemudian dilanjutkan dengan paripurna penyampaian nota pengantar PAPBD tahun anggaran 2020 dari kepala daerah, ya, dalam hal ini pelaksana tugas Wali Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar kepala daerah atas Ranperda Kota Medan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau PABD Kota Medan tahun anggaran 2020 pada Senin kemarin. Sejumlah fraksi menyoroti tentang penanganan COVID-19 yang terkesan lambat oleh Pemko Medan. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan dilakukan melalui video conference, paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Wakil Ketua Rajudin Sagala, dan Wakil Ketua Bahrum Syah menggelar rapat paripurna yang dihadiri Sekda Kota Medan Wirya Al-Rahman dan sejumlah anggota DPRD Medan. Dalam paripurna ini, masing-masing fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pemandangan umum terkait Ranperda Kota Medan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2020. Sidang paripurna akan dilanjutkan kembali pada Senin 14 September 2020 mendatang dengan agenda tanggapan kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2020. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar PAPBD 2020 yang kemarin minggu yang lalu yang sudah disampaikan oleh kepala daerah dan Wali Kota Medan. Masing fraksi memberikan pandangan umum terhadap itu dan hal-hal yang mungkin berkaitan dengan perkembangan situasi Kota Medan. Situasi pandemi COVID-19 di Kota Medan ini masih cukup memprihatinkan, ya, dengan pertambahan terus, ya, angka-angka yang terpapar COVID-19 ini. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ratusan masyarakat Desa Pinang Damai berunjuk rasa di depan Mapolres Labuhan Batu di Jalan WR Supratman, Rantau Prapat. Dalam aksinya, massa meminta pihak kepolisian mengusut aktor di balik diamankannya IF, seorang oknum anggota DPRD Labuhan Batu Selatan dari Partai PDIP. Diperkirakan 500-an masyarakat dari Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan berunjuk rasa ke Polres Labuhan Batu di Jalan WR Supratman, Rantau Prapat pada Senin 7 September kemarin. Dengan membawa belasan spanduk dan poster sebagai bentuk aspirasi mereka dalam unjuk rasa damai, yang juga mengikuti protokol kesehatan dengan mematuhi aturan memakai masker dan menjaga jarak. Meski di suasana cuaca yang cukup terik, namun tidak menyurutkan mereka untuk berorasi dengan menggunakan alat pengeras suara.
Masa pengunjuk rasa meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas aktor di balik penangkapan IF yang merupakan oknum anggota DPRD Labusel yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang sopir pada bulan Juni lalu. Masa juga meminta pihak kepolisian agar menangkap dan proses dalang yang melakukan skenario hingga Imam Firmadi atau IF dituduh melakukan penganiayaan. Sesungguhnya peristiwa yang ada di desa kami ini sangat membuat kami capai ketepatan menimpa seorang anggota dewan yang berasal dari desa kami. Dan dalam penanganan ini, kasus ini kami berharap supaya penegak hukum Polres objektif saja bahwa ada satu peristiwa pencurian secara kesal masyarakat melakukan amukan massa. Jangan pula proses pencurian ini dihilangkan seolah-olah penganiayaan ini berdiri sendiri. Nah, ini yang penting kan. Ini semua ada sebab akibatnya. Sudah saya pastikan masyarakat meyakini bahwa ini unsur politis. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Kepulauan Riau yang merupakan daerah yang mayoritas perairan laut sangat kaya akan habitat laut. Sayang, karena banyak hal, terumbu karang yang ada di beberapa perairan Kepri justru banyak yang rusak. Karena hal tersebut, belasan ibu-ibu Bayangkari dari Polda Kepri melakukan aksi tanam terumbu karang di kedalaman laut di Pulau Dedap, Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tak hanya menanam terumbu karang, para istri polisi ini juga melakukan kegiatan sosial bersih-bersih pantai. Ketua Bayangkari Kepri, Since Aris Budiman mengatakan bersih-bersih pantai dan penanaman terumbu karang yang dilakukan Bayangkari Polda Kepri ini dalam rangka memeriahkan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-68. Berharap dengan adanya gerakan bersih-bersih dan penanaman terumbu karang ini, nantinya kesadaran masyarakat khususnya di daerah sekitar pantai untuk menjaga ekosistem di laut lebih tinggi. Kami dari Bayangkari Polda Kepulauan Riau dalam kaitannya dengan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-68. Jadi kami ikut peduli dengan lingkungan, khususnya dengan pesisir di sini. Hari ini kita melakukan penanaman terumbu karang dan kita sampaikan ini sudah menuju ke tempat penanaman, dan tadi kita sudah bersih-bersih pantai. Kita berharap dengan adanya gerakan seperti ini ada kesadaran dari masyarakat khususnya yang daerah sekitar sini. Kegiatan penanaman terumbu karang yang digelar Bayangkari Polda Kepri ini baru pertama kali dilakukan. Nantinya kegiatan ini akan rutin dilakukan demi keindahan dan terjaganya ekosistem di laut Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Perusahaan ekspor-impor CV Donya Drop Darut terus melakukan ekspor kopi Arabica Gayo Aceh ke berbagai negara seperti Eropa, Asia, dan Amerika. Tingginya permintaan dalam dan luar negeri terhadap kopi Arabica Gayo membuat CV Donya Drop Darut terus berupaya menjadi yang terbaik. Selain mengekspor kopi ke berbagai negara, perusahaan ini juga mengimpor segala bentuk peralatan kopi seperti mesin roasting, juga kemasan kopi lainnya. Antusiasme masyarakat lokal selama ini sangat tinggi dalam mengonsumsi kopi. Kini CV Donya Drop Darut juga membuka kedai kopi dan menjadi salah satu tempat tongkrongan alternatif bagi kaum milenial dan penikmat kopi saat ini. Kafe tersebut yang diberi nama Donya Kopi. Keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam memenuhi permintaan dalam negeri terhadap peralatan kopi dan kemasannya, karena peralatan tersebut harus diimpor dari luar negeri. Para pelaku usaha berharap ada suntikan dana dari pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Selain kafe, kita ada kegiatan ekspor impor, dan kita juga Donya Kopi ini sebagai supplier alat-alat kopi seperti mesin dan peralatan kopi lainnya. Dan kegiatan ekspor kita juga kita lakukan ke Asia, Eropa, serta Amerika. Kendala kita sejauh ini karena besarnya permintaan daripada buyer, sehingga kita kewalahan dalam hal permodalan. Jadi harapan kita pemerintah baik Aceh ataupun pusat bisa memberikan bantuan yang sifatnya pinjaman atau hibah,
sehingga kita bisa melakukan kegiatan ekspor impor ini dengan baik. Banyak perusahaan bermunculan dengan identitas yang beragam, tapi yang paling menarik perhatian buyer dalam dan luar negeri adalah CV Donya Drop Darut. Dari Aceh, Anhar Sawang, TV One mengabarkan. RSUD Sekayu yang merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, membuat inovasi baru dengan membuka pelayanan pengobatan jantung terbuka di masa pandemi COVID-19. Pengobatan jantung ini dibuka untuk umum dan khususnya warga Musi Banyuasin. Pengobatan secara operasi yang ditangani oleh dokter spesialis jantung tanpa dipungut biaya alias gratis. Inovasi untuk standar rumah sakit daerah ini merupakan pertama kali dibuka dan dilakukan pertama kalinya di Indonesia. Dalam launching pembukaan inovasi pengobatan penyakit jantung, ada 2 pasien yang berhasil dilakukan pengobatan secara operasi. Untuk operasi jantung ini yang ada kabupaten ya RSUD Sekayu ini. Belum ada RSUD yang di kabupaten yang melaksanakan operasi jantung terbuka seperti ini. Kalau provinsi itu sudah banyak, walaupun tidak semua provinsi dari 32 itu sudah melakukan. Tapi itulah yang saya katakan bahwa komitmen dari pemerintah daerahnya, Pak Bupati, Pak Dodi, kemudian dari direktur juga membuat ini bisa terlaksana. Pihak RSUD Sekayu mengaku membuka inovasi pengobatan jantung secara gratis ini atas dukungan pemerintah Musi Banyuasin serta susahnya warga untuk berobat jantung. Ini bisa berjalan, sekali lagi inovasi ini kalau hanya untuk mengubah sendiri pasti tidak akan bisa. Kalau ini dilakukan kabupaten sendiri ini tidak akan bisa. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bersinergi. Semua sumber-sumber daya yang ada dari Jakarta, dari Palembang, dari kabupaten lain itu kita kumpulkan, kita sinergikan agar ini bisa diwujudkan. Karena kalau cara berpikir yang kabupaten lain mungkin kan dia harus persiapkan, harus punya mesin, harus punya tenaga dulu, harus punya sumber daya yang lainnya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Sempat viral dan menghebohkan media sosial, kasus seorang security yang menangkap pencuri justru malah dipenjara. Hakim di Pengadilan Sekayu menolak eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa yang mengatakan bahwa pelaku penganiayaan merupakan security. Dalam berkas perkara, Tony alias Lembeng yang diakui oleh pengacaranya adalah security ternyata adalah seorang petani. Dalam kasus penganiayaan yang dilakukannya terhadap salah satu warga yang diduga merupakan pencuri buah kelapa sawit di perusahaan perkebunan PT Swadaya Bakti Negara Mas yang berada di Desa Muara Bedak, Kecamatan Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pihak Kejaksaan Negeri Sekayu tidak membenarkan bahwa terdakwa dinyatakan seorang security. Bahwa ini kasus ini murni 351, kasus penganiayaan. Bahwa tersangka Tony ini bukan sebagai sapam atau bukan sebagai PK, tapi sebagai petani. Jadi ini murni kasus ini 351 penganiayaan. Kasus pencuriannya tidak ada. Menurut dalam berkas perkara, pekerjaannya adalah petani. Bukan security, kita lebih jelasnya kita ikutilah proses persidangan gitu. Bagaimana nanti saksi-saksi menjelaskan, termasuk dari pihak perusahaan menjelaskan bahwa apakah status terdakwa ini adalah seorang yang bekerja sebagai security ataupun bukan. Karena ada yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang petani biasa. Loh, bagaimana mungkin seorang petani biasa bekerja pada menjaga pos perusahaan begitu kan? Pada saat itu jelas uraian kejadian dan posisi memanggil daripada terdakwa dalam surat panggilan oleh penyidik pun dikatakan tegas bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang security. Dalam sidang kedua Pengadilan Negeri Sekayu untuk pemeriksaan saksi namun sidang ditunda, Tony alias Lembeng dinyatakan bersalah melanggar pasal 351 dan terancam hukuman 2 tahun 8 bulan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Demi memenuhi kebutuhan gas yang meningkat di masyarakat, pihak Pertamina menambah pasokan gas LPG 3 kg kepada para agen dan menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Oku Selatan untuk menghindari harga jual yang meningkat. Setelah beberapa pekan terakhir permintaan gas LPG 3 kg yang meningkat di kalangan masyarakat di saat musim panen raya di Kabupaten Oku Selatan, pihak Pertamina segera menambah pasokan gas LPG 3 kg ke para agen di Kabupaten Oku Selatan. Penambahan ini dimaksudkan untuk mencegah kekurangan stok bagi masyarakat, apalagi di masa musim panen raya.
Permintaan yang sangat meningkat dikhawatirkan harga jual di pasaran melambung tinggi. Maka pihak agen melakukan operasi pasar di setiap kecamatan di Kabupaten Oku Selatan. Penambahan sebanyak 4.000 tabung per hari akan mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat dan dinilai bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Ini kita beli berapa? Ini harganya 18, tapi dikasih siko uang. Jatah satu. Ini dua Bu ya. Iya. Untuk mencegahnya permintaan lonjakan di masyarakat, kami dari pihak Pertamina disarankan ke agen untuk memberi operasi pasar, dan dari Pertamina memberi tambahan kuota 4.480 tabung per hari ini, dan itu disebarkan seluruh wilayah Oku Selatan. Itu disebabkan karena musim panen di Oku Selatan ini biasa tahunan, jadi mengingat panen raya beriringan dengan panen jagung dan kopi, jadi kebutuhan masyarakat meningkat. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, melakukan sidak kantor pelayanan Samsat Palembang 1 di Jalan Kapten Arifai, Palembang, Sumatera Selatan. Dirinya memantau perkembangan program pemutihan pajak dan bebas bea balik nama kedua oleh Gubernur Sumatera Selatan. Ia bersyukur di Kota Palembang meningkat kepatuhan membayar hingga 400% dan di sejumlah kabupaten sebesar Rp200.000. Ia ingin mensosialisasikan jika pembayaran bisa dilakukan di kantor Samsat manapun asal masih di wilayah Sumsel. Selain itu, Herman Deru ingin memberi edukasi jika masyarakat yang memiliki tunggakan pajak lebih dari setahun bisa hanya membayar 1 tahun saja, asal mengajukan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Samsat setempat. Pemutihan ini tidak hanya bunga dan denda sebenarnya. Pokoknya pun saya instruksikan untuk dikurangi yang lebih dari 1 tahun. Misal dia 5 tahun tidak bayar pajak, ini tolong disampaikan. Ini kadang tidak diketahui masyarakat. Pajaknya mati lebih dari 1 tahun, itu bisa bayar 1 tahun selama alasannya jelas, misalnya ada keterangan bengkel kalau dia rusak gitu, dan pernyataan dari yang bersangkutan sendiri. Tahap pertama dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus yang melakukan pembayaran pajak ke PKB-nya yang memanfaatkan penghapusan denda plus bunga itu ada 60.264 unit kendaraan bermotor dengan jumlah rupiahnya 63.486.647.175 rupiah untuk yang memanfaatkan pembebasan denda plus bunga PKB. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. 1.500 warga yang bernaung di Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Jambi meminta kejelasan dari pemerintah Kabupaten Tebo tentang identitas mereka setelah 12 tahun tidak diakui oleh pemerintah setempat. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Tebo untuk memberikan kejelasan ke penduduk dan administrasi sebagai warga Kabupaten Tebo. Berlokasi di Balai Desa di Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Jambi, ribuan warga yang bernaung di Kecamatan Tujuh Koto melakukan musyawarah bersama pemerintah setempat tentang kejelasan kependudukan dan administrasi mereka yang sekian tahun belum diakui sebagai warga Tebo oleh pemerintah setempat. Saya sampaikan tadi, saya tahu semua itu, tapi ini bukan sengaja masyarakat itu. Artinya ada yang bukan mempersulit, tapi itu dari gara-garanya. Dia mengatakan bahwa di sini adalah dusun, nah gitu. Jadi makanya dari Dukcapil, kalau dusun Lantau Jaya, ya kena tahu di sini adalah AP. Nah, artinya di sini belum bisa dibuat usul, tapi marilah kita ikuti petunjuk-petunjuk dari arahan dari pemerintah. Dengan datangnya Bapak Camat, dengan datangnya dari Kepala Desa, begitu juga dari Dan Ramil, dari Kapolsek beserta semua jajarannya Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya apa yang kita inginkan masyarakat di sini tercapai Pak. Sesuai dengan tadi keterangan dari Bapak Camat yang dimana mengarahkan kita untuk menginduk identitas dan menginduk yaitu ke Desa Tanjung, Tujuh Jambi, Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Pak. Tadi kita dengar dengan bersama keterangan dari Bapak Camat tadi mengarahkan kita dan untuk juga masa depan anak kita Pak, ke depannya untuk sekolah
Tadi kita cepat merasa senang karena apa yang kita inginkan di tempat kita ini bisa tercapai Pak pada saat kami bergabung. Terima kasih Pak. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Arizal Antoni, Ilyas Gunawan, TV One mengabarkan. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Barisan Pemuda Nusantara Sumatera Utara atau Bapera dan ratusan kader dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara resmi dilantik oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Bapera Fats El Fous Arafik di Gedung Garuda Plaza Hotel, Jalan Sisingamang, Raja Medan. Bapera merupakan organisasi masyarakat di bidang kepemudaan yang dibentuk oleh kader muda bangsa dari berbagai latar belakang tokoh pemuda Indonesia. Dengan niat dan cita-cita mulia, Bapera didirikan guna mempersatukan pemuda Nusantara serta menjaga Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Fats El Fous Arafik, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Bapera, mengatakan kegiatan ini merupakan pembentukan dan pelantikan provinsi yang kelima, di mana sebelumnya Bapera Sumut sudah melakukan rakerda dan kegiatan sosial. Ia juga menjelaskan dalam Pilkada Medan, Bapera Sumut mendukung bakal calon wali kota Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Ya, ini pelantikan pembentukan dan pelantikan ya dari Provinsi Sumatera Utara, ini provinsi yang kelima yang saya lantik ya. Semalam sudah didahului oleh rakerda oleh Sumatera Utara. Hari ini adalah peresmiannya, pelantikannya, seremonialnya ya. Tapi sebelum pelantikan dan rakerda juga DPD Provinsi Sumatera sudah melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan seperti bantuan sosial kepada terdampak COVID pada saat sebelum Lebaran, puasa, operasi Gunung Sinabung dan lain-lainnya. Ya, ini membuktikan Bapera eksis di tengah-tengah masyarakat pada saat belum dilantik, apalagi saat setelah dilantik. Dilantiknya DPD Bapera Sumut diharapkan dapat menjadi energi baru dengan berhimpunannya semua pemuda khususnya di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Aliauza, TV One mengabarkan. Sidang kasus dugaan pembunuhan Januari lalu di Dermaga Teluk Bayur menghadirkan keterangan ahli. Kedua ahli yang dihadirkan dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan pakar hukum pidana. Kasus dugaan pembunuhan di Dermaga Teluk Bayur awal tahun lalu tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Padang. Untuk agenda sidang ialah mendengarkan keterangan saksi, meringankan serta keterangan ahli. Terdakwa EP dan ES sendiri merupakan security dari PT PCS berkedudukan di Teluk Bayur Padang. Dalam persidangan ini, EP dan ES didampingi 7 pengacara dari perusahaan tempat mereka bekerja. Di antaranya Julaidin, Sahnan Sahuri Siregar, Sony Dali Rahmat, Medi Afrizal, Ahmad Rojali Nasution, Zenis Helen, dan Yulis Nadewi. Dua keterangan ahli yang dihadirkan diantaranya Syafrizal Irawan dari Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dan pakar hukum pidana KPLP serta pakar hukum pidana Fitriati. Dalam keterangannya, saksi ahli Syafrizal Irawan mengatakan ada standar keamanan di pelabuhan yang merupakan objek vital yang disebut ISPS Code. Setiap orang yang memasuki areal vital tersebut tanpa identitas resmi dan membawa senjata tajam dinilai sebagai insiden keamanan. Terkait apa yang dilakukan kedua terdakwa, ia menilai telah melalui prosedur. Orang yang masuk ke wilayah area kompleks Peskut tanpa identitas, tanpa ada kepentingan, dianggap itu sudah melanggar keamanan. Itu aja. Ya berarti orang di area Peskut harus mempunyai ID. Untuk apa ID itu? Untuk mengidentifikasi orang di area itu. Contoh saya pakai biru. Biru ini di plannya area kantor. Apabila saya main di wilayah yang ID-nya merah di JT, berarti pihak security itu bisa mengidentifikasi. Berarti saya ini ada apa ini? Ada indikasi apa? Saya main area biru di kantor, kok main di area JT. Berarti ini perlu dicurigain. Itu pihak security bisa mengambil tindakan sesuai plan. Orang ini bisa dilaporin ke pihak PPSO, Port Facility Security Officer. Di dalam hukum pidana itu ada mens rea, ya, niat, dan ada suatu perbuatan. Nah, ini harus terbukti, kedua-duanya harus dapat dibuktikan. Jadi tidak semua ya suatu kesalahan yang ada di dalam tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan itu harus memenuhi niat atau mens rea tadi, dan juga harus memenuhi adanya suatu perbuatan. Jadi ketika ada perbuatan ya, tapi tidak ada niat, di sini hukum pidana kita ya
hukum pidana umum yang didasarkan pada KUHP memungkinkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Bagaimana penjelasan yang selama ini kami bela ataupun dari saksi-saksi yang telah jelas dan akurat sebagaimana dari hasil rekonstruksi juga kami lakukan beserta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta saksi ahli hukum pidana maupun dari Dirjen Kelautan tadi bahwa kami sangat berharap bahwa ini putusan harus bebas. Karena apa? Kenapa alasan kami kenapa bebas? Karena security tersebut menjalankan tugasnya sebagaimana SOP. Karena dia menjaga aset vital daripada pelabuhan yang telah ditugaskan oleh Polindo ataupun PCS. Dari keterangan penasihat hukum terdakwa, peristiwa terjadi saat seorang pria yang memasuki kawasan pelabuhan Teluk Bayur tanpa identitas resmi sekaligus membawa senjata tajam. Di malam naas tersebut, terdakwa mencoba meminta korban keluar dari areal terlarang. Namun korban melawan dan terjadi duel hingga korban menggunakan senjata tajam jenis golok dan pisau. Namun malang, senjata tajam yang dibawa melukai dirinya sendiri yang terpaksa digunakan terdakwa saat mencoba membela diri. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghadiri langsung panen padi perdana di Desa Lontar, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Oku. Turut hadir dalam acara ini Bupati Oku, Kuryana Aziz, dan unsur Forkopimda Sumatera Selatan dan Oku. Dengan mengendarai sepeda motor, Gubernur bersama Bupati Oku mengunjungi beberapa lokasi yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Lontar dan Desa Tangsi Lontar. Dalam kehadirannya, Gubernur memberikan sejumlah alat pertanian kepada beberapa kelompok tani. Kami sangat menghargai komitmen para petani di Lontar ini yang tetap bersemangat bisa panen 2 kali saat ini dengan hasil lebih kurang 4 ton per hektar. Ini sudah cukup lumayan untuk sawah tak ada hujan seperti ini. Saya dan Pak Bupati menyerahkan bantuan-bantuan stimulan dari bibit sampai alsintan untuk meningkatkan produksi di sini. Herman Deru mengatakan panen perdana di Desa Lontar ini merupakan panen yang memiliki hasil cukup baik. Dengan keadaan air yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, hasil yang didapatkan bisa mencapai 4 hingga 5 ton padi per hektarnya. Dalam setahunnya itu garap sawah ini mungkin 2 kali bahkan mungkin 3 kali ke depannya. Itu harapan kita supaya kita paling tidak mencukupi untuk masyarakat Oku katakan kalau penyangga itu barangkali tidak, karena bukan daerah pertanian Oku ini kan, ya. Tapi paling tidak mencukupi kebutuhan masyarakat itu sendiri, tidak tergantung dengan daerah tetangga segala macam. Kehadiran Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Oku ini memberikan harapan yang baik bagi warga Desa Lontar. Mengingat pemerintah Kabupaten Oku dan Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan membangun akses jalan serta fasilitas pertanian yang ada di Desa Lontar ini. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Langkat menyetujui perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun 2020 sebesar 2,4 triliun rupiah lebih. Dalam rapat paripurna DPRD Langkat yang digelar pada Senin kemarin, seluruh fraksi di DPRD Langkat menyatakan menerima dan menyetujui perubahan APBD Langkat tahun 2020. Pasangan calon bupati, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat Suri Alam juga dihadiri oleh Bupati Langkat bersama ribuan terbit rencana perangin-angin, Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, dan unsur Muspida serta SKPD terkait. Perubahan APBD Langkat menjadi 2,4 triliun rupiah terdiri dari pendapatan daerah 163 miliar rupiah menjadi 167 miliar rupiah. Pasangan Marguna keluar dari posko pemenangan dan menuju ke kantor KPU bersama para relawan dan simpatisan Marguna. Paslon ini menggelar arak-arakan kendaraan untuk menyapa masyarakat Samosir sebelum ke kantor KPU Samosir. Arak-arakan sepanjang jalan lingkar Samosir tampak begitu semarak untuk menyambut pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dimulai. Terlihat dana perimbangan yang semula 1,3 triliun rupiah bertambah menjadi 1,5 triliun rupiah.
Marguna disambut langsung. Dalam pendapat akhirnya, sejumlah fraksi di DPRD Langkat mengingatkan pemerintah Kabupaten Langkat untuk tetap melakukan pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Memberikan hasil pertanian berupa ubi kayu, pisang, seperti halnya fraksi Bintang Persatuan Indonesia yang meminta pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengambil langkah-langkah antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan resesi ekonomi sebagai imbas pandemi COVID-19. Sementara fraksi Golkar meminta pemerintah Langkat untuk mensejahterakan guru honorer. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan.